Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 23 April 2021 berjudul Merendahkan Diri. Saudara, merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak memiliki percaya diri. Orang seperti ini memiliki gambar diri yang rusak. Karakter seperti ini sangat merugikan dan harus segera diatasi. Ini bisa dikatakan sebagai karakter negatif. Sedangkan merendahkan diri menyangkut sikap hati atau karakter seseorang yang positif. Orang yang bisa merendahkan diri adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati harus dimiliki setiap orang percaya, terlebih bagi para aktivis, hamba Tuhan, atau pendeta. Ini merupakan suatu kemutlakan dan tidak bisa ditawar lagi. Dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu rendah hati. Orang yang rendah hati pasti orang yang lemah lembut, santun, dan memiliki moral yang agung. Ia pasti orang yang sabar, penuh kasih, dan suka menolong. Dan sebenarnya semua orang Kristen yang hidupnya sudah ditebus harusnya memiliki karakter ini, atau paling tidak sedang mengembangkan diri agar memiliki kerendahan hati. Orang Kristen yang masih sombong, suka meninggikan diri, suka menguasai orang lain, maunya dilayani, sesungguhnya tidak layak atau tidak pantas menyebut dirinya orang Kristen. Apalagi kalau itu hamba Tuhan atau pendeta. Karena yang namanya Kristen itu kan pengikut Kristus, saudara. Pengikut Kristus haruslah seperti Yesus. Itu yang benar. Yesus adalah model pribadi yang memiliki kerendahan hati yang sempurna. Semasa hidupnya hanya dipakai untuk melayani. Ingat, Yesus tidak segan-segan membasuh kaki murid-muridnya, yang mana hal itu tidak seharusnya dilakukan seorang guru terhadap murid, melainkan sebaliknya. Seharusnya para muridnya yang membasuh kaki gurunya, bukankah begitu? Itu adalah salah satu bukti kerendahan hati daripada Yesus. Yohanes 13 ayat yang kelima. Terkait akan hal ini juga dituliskan dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kata merendahkan dirinya. Kata ini sebenarnya menunjukkan keberadaan Yesus, di mana sebenarnya ia memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa, tetapi ia tidak menganggapnya.
melainkan ia mengambil posisi sebagai hamba. Ia mengosongkan dirinya. Bukankah itu suatu kerendahan hati yang luar biasa? Tidak hanya itu, Yesus taat, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Ia taat dalam menanggung penderitaannya, yang mana seharusnya tidak dialaminya. Penulis Ibrani mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Luar biasa, bukan? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Kalau jujur, sebenarnya masih banyak dari kita yang belum memiliki kerendahan hati. Kita ini masih sombong, dan itu tersirat dari tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Harga diri atau nilai diri kita masih tinggi, saudara. Masih sulit mengakui kesalahan dan cenderung berdalih. Masih sulit mengampuni. Masih suka menyalahkan dan menghakimi orang lain. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesombongan yang terselubung, ketidaktulusan. Lebih ironi lagi kalau kita tidak mengakuinya, bahkan menyadarinya saja tidak. Aneh kalau dipikir-pikir, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya sama sekali tidak bermaksud menghakimi. Karena firman ini tentu juga berlaku dan menegur saya. Saya hanya ingin mengajak saudaraku semua supaya kita tidak sekedar tahu, tetapi juga menghayati Yesus yang kita ikuti dan harus kita teladani ini. Kalau Yesus memiliki kerendahan hati yang begitu mengagumkan, sementara dia mengenakan tubuh daging, kita pun harus begitu. Oleh sebab itu, mari kita berubah. Mari kita kembangkan karakter yang rendah hati, sehingga hidup kita bisa berkualitas seperti Yesus. Amin. Tuhan memberkati.